Bagaimana niat dan bacaan sembelih untuk akikah? Apakah akikah tidak sah jika doa sembelihnya tidak sesuai? Jika hari ke-7 belum mampu akikah, hari keberapa sunnah yang dibolehkan? Bersambung di belakang. Nah, begitu tulisannya. Tulisannya begitu. Urutan proses akikah sesuai dengan sunnah. Saya lagi diuji rupanya malam ini. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Kalau niat dan bacaan sembelih untuk akikah, diniatkan dalam hati untuk menyembelih. Memang untuk akikah. Anak kita lahir, kita akikahkan. Dan akikah boleh kita sendiri yang biaya atau orang lain biaya ya. Walaupun kita mampu, misalnya ada kakak kita mengatakan, sudah biar ini buat ponakan saya yang beliin deh. Nggak apa-apa. Boleh saja, walaupun kita mampu. Apalagi kalau tidak mampu, boleh saja. Dan termasuk ibadah yang besar tuh teman-teman sekalian. Kalau ada seorang muslim, saudara kita, teman kantor, yang kita kenal, kerabat, dia mau anaknya lahir, dia nggak punya kemampuan, lalu kita yang biayai kambingnya. Itu bagus itu, ibadah. Termasuk ibadah, insya Allah kita bantu dia menjalankan kewajibannya. Itu ibadah, pahala yang besar. Ya. Ini termasuk kantong-kantong pahala yang jarang orang pikirkan. Padahal sebenarnya besar sekali, mampu semampunya. 1 ekor kambing misalnya 2 juta rupiah, dia mampu kasih 200 ribu deh saya ikut untuk sembelihan anak kamu misalnya ya, akikahnya. Ya, ikut atau kita belikan 1 ekor atau semuanya, itu sangat bagus ya. Ini dalam hati saja. Kalau bacaannya biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang disebutkan masalah nama ini biasanya masuk ke Idul Adha atau dari kurban. Misalnya ini untuk saya, atau ini untuk kerabat saya yang menitipkan. Karena Nabi SAW pernah mengucapkan itu kepada beberapa sahabat yang menitipkannya. Apakah akikah tidak sah jika doa sembelihnya tidak sesuai? Tidak sesuai apa maksudnya? Saya tidak ngerti ini. Tapi yang jelas, kalau dia niatkan dan dia ucapkan Bismillah saja, walaupun tidak disebutkan Allahu Akbar, ya tetap sah. Intinya menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah pada saat menyembelih. Jika hari ke-7 tidak mampu, ini khilaf di antara ulama. Hari ke-7 tidak mampu, khilaf di antara ulama. Pendapat umumnya jumhur ulama, masuk dalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, atau beliau berpegang pada hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan didhaifkan oleh sebagian ulama hadis ini. Siapa yang tidak mampu menyembelih di hari ke-7, dia boleh ke hari 14, dia boleh ke hari ke-21. Dan umumnya jumhur ulama berpegang pada pendapat ini. Artinya kalau tidak mampu bisa ditunda, gitu kan? Atau dia lakukan kapan dia mampu. Kalau pendapat yang kedua, dan ini dipegang oleh Syekh Albani, pendapat yang terbaru terakhir beliau adalah kalau lewat dari 7 hari dianggap gugur. Karena hadis-hadis yang sahih berhubungan dengan akikah, yang boleh dikatakan derajat sampai sahih hanya hadis yang menjelaskan hari ke-7. Selebihnya sudah tidak dianggap hadis itu yang sahih. Tapi ini ijtihad dari beliau, rahimahumullah semua para ulama kita ini. Kalau saya pribadi tentu lebih cenderung kepada masalah akikah pada saat dia mampu. Dia tidak mampu hari ke-7, dia lupa. Ya, dia lakukan kapan dia mampu. Dan lebih baik dia masih berpegang pada hadis Tirmidzi tadi tentang masalah dia memilih hari ke-14 atau hari ke-21-nya. Kalau urutan proses akikah tidak ada. Akikah itu menyembelih, menumpahkan darah untuk bayi yang baru lahir. Kalau yang dimaksud adalah urutan yang harus dilakukan bagi bayi yang baru lahir ada. Seperti misalnya di hari ke-7 itu memang sunnahnya dalam hadis. Seperti Nabi SAW melakukan pada Hasan dan Husain pada saat lahir. Di hari ke-7 mereka selain sembelih, diberikan nama yang baik, kemudian juga dicukur rambutnya dan ditimbang dengan timbangan perak atau emas. Dinilai berapa gram, dinilai dalam bentuk rupiah atau bentuk uang, kemudian disodokahkan nilai itu. Tentu rambutnya nggak masalah biar dibuang di sampah ya. Jangan sampai harus ditaruh dalam batok kelapa lah, harus ini, wah segala macam. Banyak macam-macam saya lihat ini peraturannya luar biasa kita di Indonesia ini. Kalau harus dilempar di lautan lah segala macam. Sama dengan juga tali pusatnya. Itu nggak ada masalah itu. Itu saudaranya nggak boleh taruh sembarangan. Nanti kalau dimakan sama kucing nanti jadi begini. Wah segala macam. Ini khurafat yang tidak perlu ada semua.